Saya akan bertanya tentang masalah masjid. Ada sebuah masjid yang mempunyai anggaran dana cukup lumayan. Lalu tetangga masjid ada yang sedang merehab ataupun membangun. Bisakah dana tersebut untuk membantu masjid yang lain? Karena masjid yang lain sangat membutuhkan. Kemudian dana keuangan masjid bolehkah dipakai untuk kegiatan masjid seperti mengadakan peringatan Maulid Nabi, lalu uang tersebut untuk mengasih transport kiai ataupun penceramah. Lalu kemudian yang mengurus masjid mempunyai musola ataupun majelis taklim, lalu di musola tersebut ada sholat berjamaah, dan di masjid juga ya selalu sholat berjamaah. Apakah kita harus meninggalkan musola yang selalu dipakai berjamaah, mengunjungi masjid? Apakah sholat berjamaah di musola diteruskan lalu ke masjid ditinggalkan? Mohon penjelasan. Demikian, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah masjid. Masjid, dana yang masuk untuk sebuah masjid tidak boleh digunakan untuk masjid yang lainnya. Ini harus, kecuali masjid yang kecuali barang tersebut sudah benar-benar tidak bisa berfungsi di masjid tersebut. Contoh, genteng. Gentengnya genteng tahun 50. Sudah lama sekali, tidak cantik. Renovasi masjid, nggak mungkin masjid bangunan megah dipasang genteng lama. Lalu genteng itu bagaimana? Itu pun tidak boleh kita berikan, bagi-bagikan ke orang. Kita bagikan ke orang lain, nggak boleh. Caranya yang pertama adalah, karena genteng itu kalau tetap disimpan di situ malah bisa hancur, tidak berguna. Atau karpet rusak, atau bekas kusen-kusen lama yang sudah hancur, itu bagaimana? Nggak boleh dibagi-bagi. Mentang-mentang panitia masjid bagi-bagi seenaknya, haram, itu bukan duitmu. Kalau bagi-bagi itu rumahmu, bagi-bagi sama orang. Kadang-kadang panitia masjid paling senang bagi-bagi barang masjid, minjemin duit masjid paling senang, biar disanjung sama orang. Giliran minjemkan duitnya sendiri susah, ini penyakitnya. Jadi duit masjid jangan. Maka bagaimana solusinya jika ada barang-barang yang sudah tidak bisa difungsikan di masjid tersebut, seperti genteng lama, kusen rusak? Maka ulama mengiaskan contoh tikar yang sudah rusak, tetap tidak boleh dibagikan ke siapapun, tapi dijual. Bukan tikar yang bagus dijual, bukan. Tikar yang sudah rusak, barang rongsoknya dijual, pun setelah itu uangnya dikembalikan lagi ke masjid. Harus konsen ke masjid tersebut. Dan orang-orang membantu masjid tersebut karena bagusnya program. Kalau pengen masjid yang lain ingin berkembang juga, harus dibuat programnya dong, biar orang tertarik, sehingga orang senang untuk membantu. Jadi intinya tidak, jangan Anda pindah ke tempat lain, urusi masjid itu, karena harta yang diberikan itu diwakafkan hanya untuk masjid tersebut. Maka tidak boleh dibawa kemana-mana, kecuali memang betul-betul yang beli juga tidak ada. Contoh, yang beli tidak ada, barang rosongan beli tidak ada, tapi ada masjid lain yang membutuhkannya, lain cerita yang demikian itu. Tapi selagi masih bisa difungsikan untuk masjid tersebut, hendaknya digunakan untuk masjid tersebut. Itu urusan masjid. Baik. Kemudian dana yang masuk ke masjid itu ada dana yang wakaf untuk pembangunan masjid. Dana yang memang saya mewakafkan untuk pembangunan masjid. Ada dana yang diberikan oleh hamba Allah untuk kemaslahatan masjid. Misalnya saya nyumbang 7 juta untuk pembangunan masjid, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk pembangunan masjid, apakah beli kusen, semen, atau yang lainnya, cat dan sebagainya. Tapi dana yang diberikan mutlak ini untuk kepentingan masjid, atau diam saja untuk masjid, keropak, itu adalah umum. Maka
keropak masjid itu, kotak masjid, kotak amal masjid ini adalah beda dengan yang pertama tadi. Bukan dana, misalnya ada orang saya nyumbang 100 juta untuk pembangunan masjid, maka 100 juta ini hanya bisa untuk bangun masjid. Tapi orang menyumbang, saya nyumbang 50 juta untuk kepentingan masjid. Nah, kalau kepentingan masjid ini sifatnya umum, termasuk diantaranya adalah untuk menghidupkan aktivitas yang ada di dalam masjid tersebut. Mungkin harus mengundang guru yang harus diberi uang barokah, uang gaji, tapi gajinya pun harus tidak lebih dari gaji mithil, gaji wajar. Kalau seandainya bekerja dikasih berapa, jangan mentang-mentang ngurusi masjid lalu dia bagi-bagi gaji sendiri, yang jadi pegawai ponakannya sama anaknya, akhirnya gajinya pun ditinggikan. Wah, ini setan masuk masjid, kan ada jadi direktur masjidnya dia, makanya apa, manajernya ponakannya, sekretarisnya anaknya, kemudian bagian tukangnya pun biasanya tukang sapu di luar 500.000, karena di masjid ini menjadi 1.500.000. Nah, ini khianat, tidak boleh semacam itu. Jadi ujratul mistil harus wajar di saat kita harus mengeluarkannya. Termasuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan untuk meramaikan masjid agar orang hidup, mengadakan majelis taklim. Apakah majelis taklim itu namanya majelis Isra Mi'raj atau majelis Maulid Nabi, enggak penting. Yang penting adanya kegiatan di dalam masjid, akan ada syiar, orang pada datang ke masjid, maka boleh diambil dari duit yang bukan untuk wakaf masjid, tapi untuk kepentingan masjid tadi. Jadi keropak masjid bisa diambilkan untuk itu, diambil untuk kepentingan. Misalnya ustadz yang mengajar pun, misalnya transportasi ustadznya harus kasih transportasi yang wajar, ya wajar saja, dan perlu kita ini untuk karena mungkin dia di dalam perjalanannya butuh, karena mungkin di rumahnya juga tidak apa-apa. Sebab banyak ustadz yang ikhlas tulus untuk makan saja kurang, sementara dia juga ingin menghadiri pengajian, tak taunya apa, nggak ada yang jemput, dikasih uang ganti, nggak ada masalah. Jadi uang untuk ustadznya diambilkan dari uang kepentingan masjid tadi, bukan uang yang dihibahkan atau diwakafkan untuk pembangunan masjid. Beda. Uang khusus pembangunan masjid dengan uang sifatnya mutlak, jadi bisa digunakan untuk apa saja. Tolong ini dibedakan. Ini adalah sering orang tidak membedakan yang demikian itu. Jadi kalau ada orang menyatakan saya nyumbang untuk masjid berapa, 100 juta, wah ini kalau untuk masjid sifatnya umum. Tapi kalau sudah diikrarkan untuk pembangunan masjid, harus disesuaikan dengan pembangunan masjid. Kalau untuk masjid, lah masjid itu kepentingannya macam-macam. Yang membersihkan marbotnya, yang membersihkan masjid, yang jaga masjid, ini perlu semuanya. Tukangnya, apapun, ini perlu, maka bisa diambilkan dari duit untuk kepentingan masjid tersebut. Kemudian, jika ada dua masjid atau musola dengan masjid, kalau dikatakan yang lebih banyak jamaahnya itu lebih bagus, tapi yang jelas jamaah akan didapat biarpun dimanapun kita berada. Jika ada orang berada di antara musola dengan masjid, antara masjid dengan masjid, maka mana yang lebih bagus bagi saya? Apakah saya sholat di musola terdekat di rumah saya, atau saya harus pergi ke masjid untuk mendapatkan keutamaan masjid? Dilihat siapa kamu, siapa anda. Jika anda termasuk orang yang jika anda meninggalkan musola lalu jamaah bubar gara-gara anda pergi ke masjid, maka anda tidak usah ke masjid, hidupkan musola tersebut. Ini dikatakan para ulama. Jadi anda siapa? Kalau anda tergolong orang yang ya ada dan tidak adanya anda tidak mempengaruhi masjid, lah anda pilih yang banyak jamaahnya tadi. Tapi kalau anda punya fungsi, jika anda meninggalkan masjid tersebut atau musola tersebut, lalu pergi ke masjid, lalu menjadi musola tersebut mati, mungkin anda imamnya yang paling semangat menghidupkan, maka pahala anda lebih bagus di tempat tersebut. Itu saja, tinggal siapa anda. Tapi kalau orang wajar, orang awam, orang biasa, ya pergi kemana nggak ada berubah. Nah, ini maka ambil yang paling bagus. Jika anda orang awam yang tidak akan merubah keadaan masjid, maka anda hendaknya mengambil tempat yang masjid dan lebih banyak jamaahnya. Itu adalah untuk mendapatkan keutamaan yang lebih. Tapi jika anda termasuk orang yang jika meninggalkan musola tersebut menjadi bubar, tidak ada jamaah, maka anda sholat di musola adalah lebih bagus untuk menghidupkan jamaah orang yang ada di kiri kanan musola tersebut.